Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kali ini kita akan kembali bahas berkaitan dengan P3K tenaga kesehatan. Jadi besok di tanggal 28 dan 29 Desember 2022 adalah waktu yang dijadwalkan oleh BKN untuk mengumumkan hasil seleksi P3K tenaga kesehatan di tahun 2022. Jadi besok jika tidak diundur atau sesuai dengan timeline yang ditentukan oleh BKN, masing-masing instansi akan mengumumkan hasil seleksi P3K tenaga kesehatannya. Dan tentunya ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman peserta seleksi P3K tenaga kesehatan, terutama bagi teman-teman yang sudah yakin lolos seleksi P3K tenaga kesehatan di tahun 2022 ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang dinyatakan lolos. Dan bagi teman-teman yang belum lolos masih ada kesempatan di tahun 2023 mendatang. Dan walaupun besok sudah ada pengumuman kelulusan, tetapi ternyata masih ada yang bertanya berkaitan dengan afirmasi, terutama afirmasi yang 15%. Karena pertanyaannya cukup banyak, jadi kali ini kita akan coba bahas kembali berkaitan dengan pemberian afirmasi sebesar 15% ya. Jadi untuk teman-teman tenaga kesehatan yang mendaftar sebagai P3K di tempat bekerja sebagai non-ASN bisa mendapatkan afirmasi 15%. Dan ini ketentuannya, kita akan coba kembali bahas. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini salah satu contoh pertanyaannya ya. Bang, saya mau tanya, mohon dijawab, apakah untuk mendapatkan nilai 15% melamar di tempat bekerja asal juga dilihat dari masa kerja? Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan lain, tetapi intinya seperti ini. Kita coba jawab ya. Jadi kembali kita buka revisi SK Perdirjen nomor 2446 ya, terkait dengan pemberian afirmasi. Jadi pada pasal 14 ayat 2 huruf C dijelaskan, afirmasi sebesar 15% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 68 bagi pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan yang berstatus sebagai nakes non ASN dan melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini. Jadi persyaratannya itu tidak ada minimal bekerja berapa tahun. Berbeda dengan yang 25%, ini ada persyaratan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus. Tetapi untuk yang 15% ini tidak ada persyaratan minimal bekerja berapa tahun. Yang penting berstatus sebagai nakes non-ASN dan melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini. Tetapi perlu diingat bahwa yang bisa mendaftar sebagai P3K tenaga kesehatan adalah mereka nakes non-ASN yang sudah bekerja minimal 2 tahun. Itu untuk jabatan-jabatan yang mensyaratkan STR seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, analis, dan lain-lain. Dan minimal 3 tahun untuk jabatan-jabatan yang tidak mensyaratkan STR seperti entomolog kesehatan dan administrator kesehatan. Sehingga otomatis teman-teman nakes yang bisa mendapatkan 15% ini sudah bekerja di instansi tersebut minimal 2 tahun. Semoga itu bisa dipahami oleh teman-teman. Kemudian selain itu ada persyaratan lain. Teman-teman harus mengupload bukti yang ditandatangani oleh atasan bahwa teman-teman memang bekerja di instansi tersebut sebagai non-ASN dan juga mendaftar di instansi tersebut sebagai P3K. Kita coba lihat ya persyaratannya. Ini pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara mendapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68. Verifikasi pembuktian. Melamar di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara berdasarkan surat keterangan bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempatnya bekerja saat ini
Jadi harus ada buktinya, dikasih bukti atau surat keterangan dari atasan bahwa nakes tersebut memang bekerja di fasilitas kesehatan tersebut dan mendaftar sebagai P3K di Vaskes tersebut. A. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Pusat Kesehatan Masyarakat. Jadi yang kerja di puskesmas yang tanda tangan adalah kepala puskesmasnya. Kemudian B. Kepala atau direktur rumah sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit milik pemerintah. Jadi untuk yang di rumah sakit, kepala atau direktur rumah sakit. C. Pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama. D. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator, yang terunggah dalam SSCASN dengan skema validasi sebagai berikut. Ini ya, dari SIS-DMK-nya sesuai atau tidak, kemudian dilihat dari validasi instansinya, kemudian hasil akhirnya valid atau tidak. Kalau valid, baru afirmasi bisa diberikan. Syarat valid, jika scan asli surat keterangan bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempatnya bekerja saat ini, distempel dan ditandatangani oleh kepala unit kerja serta terunggah dan sesuai. Tidak valid jika scan asli surat keterangan bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempatnya bekerja saat ini distempel dan ditandatangani oleh kepala unit kerja serta terunggah dan tidak sesuai. Kalau surat keterangannya tidak sesuai, jelas tidak valid walaupun itu sudah terunggah. Kemudian 2, jika scan asli surat keterangan bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempatnya bekerja saat ini distempel dan ditandatangani oleh kepala unit kerja serta tidak terunggah ya dan sesuai. Jadi walaupun sesuai tetapi tidak diunggah, dia tidak akan mendapatkan afirmasi sebesar 15%. Jadi tidak ada persyaratan minimal bekerja berapa tahun, tetapi agar bisa mendaftar sebagai nakes P3K kan harus bekerja minimal 2 tahun, sehingga itu sudah terseleksi dari situ. Kemudian jika ingin mendapatkan afirmasi juga harus mengunggah surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja. Jika tidak, juga tidak akan mendapatkan afirmasi. Jika sudah mengunggah pun tetapi surat keterangannya tidak sesuai juga tidak akan mendapatkan afirmasi. Jadi afirmasi tidak otomatis diberikan walaupun teman-teman layak atau memenuhi syarat untuk diberikan afirmasi. Jadi semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman perihal afirmasi dan semoga tidak ada lagi pertanyaan perihal afirmasi karena besok sudah diumumkan hasil kelulusan seleksi P3K di tahun 2022 ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.